Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan judul Biomolekul Sel dan Jaringan. Nama anggota kelompok yang pertama Nazril Hilham Indra Gunawan, yang kedua Kristina Ameldawati Ambarita, yang ketiga Nirwana Sanju Diwangga, yang keempat Vela Anandasari, yang kelima Farida Febriani Tampobolon, yang keenam Aludia Joselin Yofi Griseldis Budiono, yang ketujuh Santi Andriani. Materi yang akan kita bahas subbabnya yaitu yang pertama sel, yang kedua morfologi sel, yang ketiga jaringan, yang keempat transport membran, yang kelima gas base. Yang pertama ini pengertian sel. Sel adalah kumpulan materi yang paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel juga merupakan unit terkecil organisme yang dapat melaksanakan fungsi hidup sendiri dan bereplikasi atau memperbanyak diri. Sel memiliki ukuran yang sangat bervariasi tergantung pada tipe sel. Pada umumnya, sel hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop dengan sedikit pengecualian seperti sel telur pada burung unta yang memiliki diameter hingga beberapa sentimeter. Pada umumnya, mata manusia tidak mampu memisahkan dua titik yang dipisahkan kurang dari 0,1 mm. Sementara itu, umumnya sel memiliki ukuran yang lebih kecil dari 0,1 mm. Bentuk dan ukuran sel berkaitan dengan fungsinya. Ukuran minimal sebuah sel harus cukup mengandung DNA, protein, dan struktur-struktur internal agar mampu survive dan bereproduksi. Ukuran maksimal sebuah sel dibatasi oleh area permukaan yang cukup untuk memperoleh nutrien dari lingkungan dan membuang sisa hasil metabolisme sel. Berikut beberapa ukuran sel ditunjukkan pada gambar 2. Dapat dilihat pada gambar 2 yaitu ukuran sel. Ada atom, selanjutnya ada molekul yang berukuran 1 nanometer, selanjutnya ada DNA yang berukuran 10 nanometer, selanjutnya ada virus yang berukuran 100 nanometer, selanjutnya ada bakteri dengan rentang ukuran 1 mikrometer sampai 10 mikrometer. Selanjutnya ada human air, lalu dengan ukuran 100 mikrometer. Selanjutnya, sejarah perkembangan penemuan sel. Yang pertama ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1635 sampai 1703. Robert Hooke yang mengamati gabus dipotong-potong dengan menggunakan mikroskop sederhana. Dari hasil pengamatannya diketahui terlihat rongga-rongga yang dibatasi oleh dinding rongga. Yang kedua ada Schleiden dan Tishwan. Schleiden di tahun 1804 sampai 1881, sedangkan Tishwan di tahun 1810 sampai 1882. Mereka mengamati sel-sel hewan tumbuhan. Schleiden mengadakan penelitian sel tumbuhan, sedangkan Tishwan mengadakan penelitian sel hewan. Yang ketiga ada Robert Brown. Robert Brown mengamati sel pada tahun 1812. Seorang ahli botani dan mikroskop dari Skotlandia ini menemukan inti sel pada tahun 1831. Brown menemukan inti sel saat menyelidiki mekanisme pembuahan tumbuhan dalam famili Orchidaceae dan Asclepiadaceae. Dia mengamati struktur berbentuk bulat yang terlihat buram di dalam sel dan memperhatikan bahwa struktur tersebut sangat penting dalam proses reproduksi. Brown menamakannya sebagai nukleus atau inti sel. Kemudian dilanjutkan oleh Felix Durjandin, kelahiran 1835, dan Johannes Purkier. Felix Durjandin menganggap bahwa protoplasma, yaitu cairan sel, adalah bagian terpenting dari sebuah sel. Durjandin juga terkenal karena penemuan deskripsi badan jamur Corpora pedunculata di otak Hymenoptera, lebah, semut, lalat buah, dan lain-lain. Pada tahun 1850, ia postulatkan bahwa
Badan jamur ini adalah tempat kecerdasan dan penemuannya ini terbukti hampir akurat. Struktur ini sekarang dianggap sebagai tempat di mana memori dan banyak perilaku lainnya terbentuk dan diproses pada invertebrata. Yang selanjutnya, John Evangelista Purkinje, pada seorang ahli anatomi dan fisiologi Ceko, menciptakan istilah protoplasma pada tahun 1839. Purkinje pertama kali mengamati bahwa sel-sel hewan hidup mengandung cairan pada tahun 1835, lalu melakukan percobaan untuk mengonfirmasikan keberadaan protoplasma. Purkinje menamakan cairan tersebut sarkode yang kemudian diistilahkan dengan protoplasma. Protoplasma adalah bahan tidak berwarna yang terdiri dari semua komponen hidup besar. Selanjutnya ada Max Schultz. Pada tahun 1825 sampai 1874 menegaskan bahwa protoplasma merupakan dasar-dasar fisik kehidupan. Protoplasma merupakan tempat terjadinya proses hidup. Next. Selanjutnya ada morfologi sel. Morfologi sel adalah studi tentang bentuk dan struktur sel, termasuk ukuran, bentuk, dan komponen-komponen yang membentuk sel. Dalam konteks biologi, morfologi sel membahas bagaimana sel-sel berbeda-beda dalam hal bentuk dan struktur, serta bagaimana perbedaan ini terkait dengan fungsi dan jenis sel. Struktur komponen penyusun morfologi sel terdiri dari: yang pertama ada membran plasma. Membran plasma merupakan lapisan lipid ganda bilayer, yaitu dengan struktur molekul 2 lapis. Selain itu, membran plasma merupakan membran yang sangat tipis dan bersifat selektif permeabel dengan ukuran 7,5 sampai 10 nanomikrometer. Fungsi membran plasma di sini yang pertama yaitu sebagai pelindung sel. Membran plasma ini berfungsi sebagai pelindung yang memisahkan isi sel dan dari lingkungan eksternal, menjaga integritas dan stabilitas sel. Yang kedua, regulasi transportasi. Membran plasma mengatur keluar masuknya molekul dan ion melalui proses seperti difusi, osmosis, dan transport aktif. Ini memungkinkan sel untuk mendapatkan nutrisi yang diperlukan dan membuang limbah. Yang ketiga ada komunikasi seluler. Membran plasma memiliki reseptor yang mendeteksi sinyal eksternal, memungkinkan sel untuk merespon perubahan di lingkungan sekitarnya. Yang keempat ada interaksi seluler. Membran plasma memungkinkan sel untuk berinteraksi dengan sel lain melalui molekul adhesi yang penting untuk pembentukan jaringan dan komunikasi antar sel. Yang kelima, tempat reaksi biokimia. Membran plasma menyediakan tempat bagi berbagai reaksi biokimia seperti reaksi terhadap cahaya matahari dalam fotosintesis pada sel tumbuhan dan reaksi oksidasi dalam respirasi. Next. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan suatu koloid yang banyak mengandung karbohidrat, protein, enzim belerang kalsium karbonat, dan volutin yang banyak mengandung asam ribonukleat ARN, dan mudah menghisap warna yang bersifat basa. Di dalam sitoplasma terdapat nukleid dan ribosom. Nukleoid merupakan bahan informasi genetik. Di dalamnya terdapat asam deoksiribonukleat AND. Di gambar sampingnya ada gambar sel yang terdiri dari beberapa komponen pembentuknya, termasuk sitoplasma. Next. Fungsi sitoplasma. Sitoplasma pada sel hewan memiliki beberapa fungsi penting yang mendukung berbagai aktivitas seluler. Berikut ada beberapa fungsi utama sitoplasma. Yang pertama yaitu tempat reaksi biokimia. Sitoplasma adalah tempat berlangsungnya berbagai reaksi biokimia yang penting untuk metabolisme sel, seperti sintesis protein, glikolisis, dan reaksi enzimatik lainnya. Yang kedua, penyimpanan bahan kimia. Sitoplasma
menyimpan berbagai bahan kimia yang diperlukan untuk metabolisme sel, termasuk enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Yang ketiga, transportasi molekul. Sitoplasma berfungsi sebagai medium untuk transportasi molekul dan organel di dalam sel. Ini memungkinkan distribusi nutrisi, sinyal, dan produk metabolisme ke seluruh bagian sel. Yang keempat, menjaga keseimbangan air. Sitoplasma membantu menjaga keseimbangan air dalam sel yang penting untuk mempertahankan tekanan osmotik dan volume sel yang stabil. Selanjutnya, menjadi sebagai kerangka sel. Sitoplasma memberikan dukungan struktural bagi sel dengan menyediakan tempat bagi organel sel dan membantu mempertahankan bentuk sel. Yang keenam, sebagai pelarut senyawa. Pelarut senyawa sitoplasma berfungsi sebagai pelarut bagi berbagi senyawa dan protein dalam sel, memungkinkan reaksi kimia terjadi dengan efisien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nukleus atau yang biasa disebut dengan inti sel. Nah, organ kecil ini itu dipisahkan oleh sitoplasma oleh pembungkus yang terdiri dari membran luar dan membran dalam. Nah, dalam nukleus ini itu mengandung material genetik, yaitu asam deoksiribonukleat atau ADN yang terbungkus dalam sebuah membran nukleus. Nah, isi nukleus ini tuh berkomunikasi dengan sitosol melalui peri-peri nukleus. Nah, dalam nukleus itu terdapat nukleolus, yaitu sebuah tempat untuk memproduksi ribosom sel. Selanjutnya adalah fungsi dari nukleus. Yang pertama adalah mengandung materi genetik, yaitu nukleus menyimpan DNA yang berisi instruksi genetik untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sel dan organisme secara keseluruhan. Yang kedua adalah mengendalikan aktivitas sel. Nukleus berfungsi sebagai pusat pengendali yang mengatur pertumbuhan, metabolisme, dan pembelahan sel. Nah, ini tuh dilakukan dengan mengontrol ekspresi gen. Terus yang ketiga ada transkripsi RNA. Jadi di dalam nukleus ini DNA ditranskripsi menjadi RNA yang kemudian digunakan untuk sintesis protein di sitoplasma. Kemudian yang keempat ada reproduksi sel. Nukleus memainkan peran penting dalam pembelahan sel dan memastikan distribusi materi genetik yang tepat ke sel-sel anak. Kemudian yang kelima ada memelihara stabilitas genetik. Jadi nukleus ini menjaga integritas gen dan memastikan bahwa informasi genetik ditransmisikan dengan benar selama pembelahan sel. Kemudian yang terakhir ada produksi ribosom. Jadi pada bagian nukleus ini tuh yaitu nukleolus, dia bertanggung jawab untuk memproduksi ribosom yang penting untuk sintesis protein. Selanjutnya ada retikulum endoplasma atau yang biasa disebut dengan RE. Nah, RE ini itu merupakan labirin membran yang sangat banyak sehingga dia dapat meliputi separuh dari total membran sel eukariot. Nah, RE ini tuh terdiri dari jaringan tubula dan gelembung membran yang biasa disebut dengan sisternal atau lumen. Selanjutnya ada fungsi retikulum endoplasma. Yang pertama, sebagai pelaku aktivitas metabolik sintetik. Yang kedua, denaturasi dan elongasi asam lemak. Yang ketiga, memberi permukaan yang luas untuk reaksi enzimatik. Yang keempat, merupakan skeleton ultrastruktur yang memberikan kekuatan mekanik sel pada matriks sitoplasma koloidalnya. Yang kelima, sebagai tempat pertukaran molekul melalui proses osmosis, difusi, dan transport aktif untuk membran RE dan ekosistosis. Yang keenam, membentuk bungkus inti baru pada pembelahan sel. Yang terakhir, RE berfungsi sebagai proteksi sel karena membran RE mampu menghilangkan efek toksik zat melalui proses detoksifikasi. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang tidak memiliki membran, tapi dia memiliki peran yang sangat penting dalam proses sintesis protein. Nah, ribosom ini tuh terdapat dalam sitoplasma dan berfungsi sebagai tempat pembuatan protein dari asam amino sesuai dengan informasi genetik yang dikodekan dalam RNA. Nah, ribosom ini terdiri dari dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil.
Selanjutnya ada tugas ribosom. Yang pertama, membaca kode genetik. Jadi, ribosom ini membaca informasi genetik yang disampaikan oleh mRNA dan menentukan urutan asam amino yang akan digabungkan. Yang kedua ada menggabungkan asam amino. Jadi, ribosom ini menggabungkan asam amino yang dibawa oleh tRNA menjadi polipeptida. Nah, proses ini tuh disebut dengan translasi, di mana ribosom berfungsi sebagai katalis untuk kreasi transfer peptidil dan hidrolisis peptidil. Kemudian yang ketiga membentuk protein. Jadi setelah polipeptida selesai dibentuk, ribosom ini melepaskan ke dalam sitosol di mana protein baru tersebut dapat berfungsi sesuai dengan peranannya dalam sel. Selain itu, ribosom juga dapat melakukan sintesis protein dan enzim secara bebas, berfungsi sebagai katalisator dalam cairan sitosol. Nah, tanpa ribosom, keseluruhan fungsi tubuh hewan akan terganggu dan dapat mengakibatkan gangguan pada kesehatan dan keberlangsungan hidup. Selanjutnya ada sitoskeleton. Semua sel eukariot dilengkapi dengan sitoskeleton atau kerangka sel yang berfungsi memberikan bentuk, kemampuan bergerak, dan kemampuan mengatur organel-organel serta memindahkan organel-organel dari satu bagian sel ke bagian sel yang lain. Nah, hal ini tuh disebabkan karena semakin besarnya sebuah sel, semakin rumit dan semakin khusus juga struktur-struktur di dalamnya. Nah, dengan hal ini, keharusan untuk menjaga agar struktur-struktur tersebut tetap sebagaimana semestinya itu juga semakin besar. Sitoskeleton tersusun atas suatu jaringan filamen protein. 3 di antaranya yang paling penting adalah aktin filamen atau juga disebut dengan mikrofilamen. Kemudian yang kedua ada intermediate filamen dan yang terakhir ada mikrotubules. Selanjutnya adalah fungsi sitoskeleton. Yang pertama memberikan bentuk dan struktur. Nah, sitoskeleton ini membantu mempertahankan bentuk sel dan memberikan dukungan mekanis terutama pada sel yang tidak memiliki dinding sel. Yang kedua, pergerakan sel, di mana sitoskeleton ini berperan dalam berbagai jenis pergerakan sel, termasuk gerakan amubit, pembentukan bulu mata atau silia dan flagella, serta pergerakan kromosom selama pembelahan sel. Yang ketiga ada transportasi intraseluler, di mana sitoskeleton menyediakan jalur untuk pergerakan organel dan vesikula di dalam sel. Nah, ini tuh memungkinkan distribusi bahan-bahan penting ke seluruh bagian sel. Kemudian yang keempat ada komunikasi antar sel, di mana sitoskeleton membantu dalam komunikasi antar sel dengan mentransmisikan sinyal mekanis dari permukaan sel ke bagian dalam sel. Kemudian yang terakhir ada endositosis dan eksositosis, di mana sitoskeleton berperan dalam proses endositosis atau pengambilan bahan dari luar sel dan eksositosis atau pengeluaran bahan dari dalam sel yang penting untuk pertukaran materi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola merupakan organel yang terdapat di dalam sel hewan yang dibungkus oleh membran sel yang besar atau disebut dengan tonoplas. Nah, vakuola pada sel hewan itu biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan vakuola yang ada pada sel tumbuhan. Menurut Juanda dan Edo 2018, vakuola berfungsi sebagai penyimpanan dan transportasi berbagai jenis zat. Seperti yang pertama ada ion dan garam, di mana vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan ion dan garam yang diperlukan oleh ikan. Nah, proses ini tuh sangat penting untuk menjaga keseimbangan osmotik dan elektrolitik dalam tubuh ikan. Yang kedua ada nutrisi, di mana vakuola ini berperan dalam penyimpanan nutrisi seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Penyimpanan ini membantu ikan untuk menghadapi periode kering atau ketika sumber makanan tidak tersedia. Yang ketiga ada hormon dan toksin, di mana vakuola berperan dalam penyimpanan hormon dan toksin yang diperlukan oleh ikan. Contohnya, beberapa ikan memiliki vakuola yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan hormon yang diperlukan untuk proses reproduksi. Nah, selain itu, vakuola juga berfungsi sebagai regulasi tekanan sel, seperti keseimbangan cairan, di mana proses ini tuh melibatkan pengosongan vakuola untuk mengurangi tekanan sel dan menjaga agar sel tidak terlalu penuh dengan cairan. Yang kedua ada stabilisasi sel dengan mengatur tekanan sel yang disebabkan oleh perubahan tekanan yang tidak terkendali. Menurut Rahmawati et al. 2021, pada kondisi tertentu seperti stres, paparan bahan toksik,
atau infeksi, vakuola ini dapat mengalami kerusakan sel, di mana kerusakan sel pada vakuola dapat dijadikan sebagai indikator atau tanda pada kesehatan ikan. Nah, selain itu, kesehatan vakuola tidak hanya berdampak pada kesehatan osmotik dan elektrolitik, tetapi juga dapat mempengaruhi fungsi sel lainnya, seperti proses metabolisme dan transportasi nutrisi. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom merupakan organel bermembran yang ditemukan pada banyak sel hewan. Nah, bentuknya itu berupa vesikel bulat yang mengandung enzim hidrolitik yang mampu memecah berbagai jenis biomolekul. Selanjutnya ada fungsi utama dari lisosom, yaitu yang pertama pencernaan intraseluler, di mana enzim hidrolitik dalam lisosom memecah molekul besar seperti protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat menjadi molekul yang lebih kecil dan dapat digunakan oleh sel. Yang kedua, menghancurkan bahan dan sel rusak, di mana lisosom ini membantu menghancurkan bahan-bahan yang sudah tidak digunakan lagi dan menghancurkan sel-sel yang rusak. Nah, proses ini itu penting karena untuk menjaga kebersihan dan kesehatan sel. 3. Ada autofagi, yaitu proses di mana sel mendaur ulang komponen-komponen internal yang sudah usang atau rusak. Nah, ini tuh membantu sel untuk mempertahankan keseimbangan internal dan efisiensi fungsional. Yang keempat, yaitu melindungi sel dari patogen, di mana lisosom ini dapat menghancurkan patogen seperti bakteri, virus yang masuk ke dalam sel dan membantu melindungi sel dari infeksi. Yang kelima, yaitu ada endositosis dan eksositosis, yaitu lisosom berperan dalam proses endositosis dan eksositosis yang penting untuk pertukaran materi dengan lingkungan sekitar. Terakhir ada mengatur sistem katabolisme, di mana lisosom ini memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dan kemudian akan digunakan untuk menjadi energi atau sintesis molekul yang baru. Selanjutnya yaitu ada badan Golgi, organel sel yang memiliki peran dalam proses produksi, pemrosesan, pengemasan, dan distribusi berbagai molekul di dalam sel. Badan Golgi mempunyai panjang sekitar 1-3 mikrometer dan tinggi sekitar 0,5 mikrometer. Badan Golgi termasuk sistem vakuolar sel dan tidak terdapat ribosom. Pada sel berstruktur polar, badan Golgi tunggal, besar, dan menempati di bagian di antara inti dan kutub sel. 3 komponen bermembran pada badan Golgi, yaitu sisterna, vesikel, dan vakuola. Dalam presentasi ini terdapat gambar yang bagian merah di atas itu merupakan badan Golgi yang di luar struktur sel, sedangkan di bawahnya itu ada gambar sel dengan badan Golgi yang berwarna pink di pojok bawahnya, seperti itu. Selanjutnya ada fungsinya. Fungsinya itu yang pertama mengemas badan sekresi, yang kedua memproses protein, yang ketiga sintesis polisakarida, dan yang keempat distribusi protein, dan yang terakhir pembentukan membran plasma. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang berfungsi untuk menghasilkan energi. Ukuran dan bentuk mitokondria seperti halnya jumlahnya di dalam sel bervariasi menurut jaringannya dan menurut keadaan fisiologi sel. Mitokondria mengandung sejumlah kecil RNA, DNA, dan ribosom. DNA mitokondria memberikan sandi bagi sintesis protein spesifik tertentu pada membran dalam. Sebagian besar protein mitokondria dikode oleh DNA inti dan sintesis oleh ribosom yang terdapat pada sitosol atau retikulum endoplasma. Selanjutnya yaitu fungsi mitokondria. Yang pertama itu menghasilkan energi, yang kedua metabolisme asam lemak, yang ketiga mengatur keseimbangan ion kalsium, yang keempat detoksifikasi amonia, yang kelima produksi hormon, yang keenam apoptosis. Selanjutnya jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ilmu yang mempelajari jaringan tersebut disebut histologi. Jaringan epitel adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel yang sejenis, yang melapisi atau membalut permukaan luar tubuh, atau membatasi permukaan suatu rongga tubuh, dan juga permukaan dalam rongga tubuh yang berbentuk tubulus atau saluran, maupun kavum atau rongga.
Epitel permukaan organ tubuh terdiri dari kumpulan atau deretan sel-sel yang sangat rapat susunannya, sehingga membentuk suatu lembaran atau lapisan yang substansinya interseluler sangat sedikit dan tipis atau tidak punya, dan cairannya pun sangat sedikit. Jaringan epitel ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, transportasi, pengangkutan zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan. Yang kedua, absorpsi, misalnya penyerapan sari-sari makanan pada usus halus. Yang ketiga, ada pelindung jaringan di bawahnya. Yang keempat, sekresi, menghasilkan zat atau enzim dari epitelium, membran maupun kelenjar. Yang kelima, sekresi, membuang sisa-sisa metabolisme air, karbon dioksida, dan garam-garam tertentu. Yang terakhir ada ekstereseptor atau menerima rangsangan dari lingkungannya. Jaringan epitel dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok berdasarkan bentuk dan jumlah lapisan sel-selnya. Nah, untuk berdasarkan bentuk dan susunan sel jaringan epitel dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada epitel pipi, yang kedua epitel kubus, epitel silindris, dan epitel transisional. Selanjutnya ada jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi untuk mengikat atau menyokong jaringan lain. Jaringan ikat berkembang dari jaringan mesenkim yang berasal dari lapisan embrional mesoderm. Jaringan ikat tersebar luas di seluruh bagian tubuh dan berasal dari lapisan tengah embrio jaringan mesoderm, kecuali beberapa jenis jaringan ikat di daerah kepala yang berasal dari crista neural atau ectoderm. Jaringan ikat terdiri dari 2 komponen utama, yaitu bahan intersel dan sel-sel penyusun jaringan ikat. Jaringan ikat dapat dikelompokkan atas sel-sel tetap dan sel bebas atau transien, dengan fungsi khusus untuk masing-masing sel. Jaringan ikat memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai pengikat dan penyambung jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Contohnya tendon yang menghubungkan jaringan tulang dengan jaringan otot. Yang kedua, penyokong dan pembentuk struktur tubuh. Contohnya jaringan ikat tulang. Yang ketiga, ada pelindung organ. Contohnya jaringan ikat yang membungkus organ-organ tubuh seperti pleura yang membungkus paru-paru. Yang keempat, ada penyimpan energi, misalnya jaringan ikat lemak. Yang kelima, ada pengangkutan zat-zat dalam tubuh, misalnya jaringan ikat darah dan jaringan ikat limfa. Yang keenam, ada pertahanan tubuh terhadap serangan bibit penyakit, misalnya jaringan ikat darah. Menurut Wangko dan Krundeng 2014, jaringan ikat dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ikat sejati, jaringan ikat cair, dan jaringan ikat penyokong. Yang ketiga ada jaringan otot. Jaringan otot dapat diartikan sebagai jaringan yang melangsungkan sebuah kerja mekanik dengan cara kontraksi dan juga relaksasi serabutnya. Jaringan otot terdiri atas sel-sel otot atau serat-serat otot yang tersusun dalam berkas-berkas. Setiap sel otot memiliki membran yang disebut sarkolema. Sarkolema memisahkan sel otot yang satu dengan sel otot yang lain. Sel otot juga memiliki sitoplasma yang disebut juga sarkoplasma. Jaringan otot ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada otot polos. Ciri dari otot polos yang pertama membentuk sel seperti gelondong dengan kedua bagian ujung meruncing dan bagian tengahnya melebar. Yang kedua, selnya berukuran panjang 30-200 mikrometer dan berdiameter 5-10 mikrometer. Inti sel berjumlah 1, berbentuk oval dan terletak di tengah sel. Pada sel tidak terdapat pita terang dan pita gelap. Aktivitas sel melambat tetapi tidak mudah lelah. Oleh karena itu, otot polos mampu berkontraksi dalam jangka waktu yang lama. Ada jaringan otot lurik atau otot rangka. Jaringan otot lurik disebut juga otot rangka karena melekat pada tulang rangka. Dalam kehidupan sehari-hari, jaringan otot lurik dikenal sebagai daging. Nah, ciri-ciri otot lurik yang pertama bentuk selnya ini silindris, panjang dengan bagian ujung dan ujungnya itu meruncing tetapi agak membulat pada bagian yang berbatasan dengan tendon. Jaringan otot lurik ini tidak bercabang-cabang. Selnya berukuran panjang 1-40 mm dan berdiameter 10-100 mikrometer. Memiliki banyak inti sel dan bentuk silindris dan terletak di bagian pinggir. Miofibril pada otot lurik ini terdiri atas filamen tipis dan filamen tebal dan sejajar tersusun berdampingan. Aktivitas sel ini cepat tetapi mudah lelah. Oleh karena itu, jaringan otot lurik ini tidak bisa berkontraksi dalam waktu yang lama. Kerja otot lurik dipengaruhi oleh otak sehingga bersifat volunteer, yaitu bekerja di bawah kesadaran dan dapat diperintahkan. Yang ketiga, jaringan otot jantung. Jaringan otot jantung memiliki bentuk yang mirip dengan otot lurik, tetapi cara kerjanya seperti otot polos.
Ciri-ciri otot jantung yaitu bentuk selnya silindris, bercabang, dan percabangannya saling bertautan. Memiliki satu atau dua inti yang terletak di bagian tengah sel. Yang ketiga, terdapat pita terang dan pita gelap seperti pada otot lurik. Yang keempat, dapat melakukan kontraksi terus-menerus tanpa beristirahat. Yang kelima, otot jantung dipengaruhi oleh saraf otonom sehingga bersifat involuntir, yaitu bekerja di luar kesadaran dan dapat diperintahkan. Otot jantung hanya bekerja pada organ jantung. Yang terakhir ada jaringan saraf. Jaringan saraf ini berfungsi untuk mengantarkan impuls atau rangsangan. Jaringan saraf mengantarkan impuls dan alat-alat indera ke pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, serta mengantarkan impuls dari pusat saraf ke organ lainnya. Jaringan saraf tersusun dari dua sel, yaitu neuron atau sel saraf dan neuroglia atau sel penyokong. Jaringan saraf memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama, mengatur segala aktivitas tubuh, mulai dari membuka mata, menggerakkan tangan, hingga menganalisa atau memutuskan sesuatu. Yang kedua, menyampaikan sinyal dari suatu sel ke satu sel yang lainnya, memungkinkan tubuh untuk berinteraksi dengan lingkungan dan mengatur fungsi-fungsi tubuh. Yang ketiga, mengontrol otot-otot dan kelenjar. Yang keempat, membantu menjaga homeostatis cairan di sekitar neuron dan mempertahankan keseimbangan tubuh dalam berpikir, melihat, bergerak, dan mengatur berbagai kerja organ tubuh. Nah, yang selanjutnya yaitu transport membran. Transport membran sendiri merupakan perpindahan atau pengangkutan berbagai molekul yang melewati membran sel, yaitu seperti glukosa, oksigen, dan juga karbon. Nah, transport membran sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama, transport pasif atau proses difusi perpindahan molekul yang melewati membran sel yang tidak membutuhkan energi, yang dimana terjadi karena adanya perbedaan kadar zat atau energi antara kedua sel bagian yang bersebelahan pada membran atau dalam bagian yang berbeda pada bagian yang berbeda dalam suatu larutannya. Nah, dari transport pasif sendiri meliputi yang pertama yaitu difusi sederhana, yaitu perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang lebih rendah, yang terjadi karena adanya gerak termal yang meningkatkan ketidakteraturan, membuat campuran tidak berpola. Kecepatan difusi sederhana ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ukuran, suhu, dan juga tipe molekul. Contoh dari difusi sederhana sendiri yaitu pertukaran gas dalam paru-paru. Yang kedua yaitu difusi terfasilitasi, yang dimana terjadinya perpindahan molekul dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi rendah dengan melewati membran sel dan membutuhkan bantuan protein transport, yang dimana dalam difusi terfasilitasi ini tidak memerlukan energi tambahan lagi. Contohnya terdapat dalam transport glukosa dan juga transport ion. Yang ketiga yaitu osmosis. Osmosis merupakan perpindahan molekul air melalui membran semipermeabel dari larutan yang lebih encer atau hipotonis ke larutan yang lebih pekat yaitu hipertonis. Yang dimana ini air akan berusaha untuk menyeimbangkan konsentrasi zat terlarut di kedua sisi membran. Yang dimana contohnya sel darah hewan, jika sel darah merah ditempatkan dalam larutan air murni, hipotonis, air akan masuk ke dalam sel secara cepat dan menyebabkan sel pecah atau hemolisis. Nah, sebaiknya jika ditempatkan dalam larutan garam pekat atau hipertonis, air akan keluar dari sel dan sel akan mengerut atau krenasi. Nah, yang selanjutnya yaitu transport aktif, yang dimana terjadinya pergerakan atau pemindahan molekul melalui membran sel untuk melawan gradien konsentrasi menggunakan ATP. Nah, dalam transport aktif sendiri terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu pompa proton, yang dimana melakukan pemompaan ion hidrogen untuk melawan gradien konsentrasi dari area yang berkonsentrasi rendah ke area yang berkonsentrasi tinggi, yang dimana untuk dalam proses ini membutuhkan ATP. Dan di sini mekanismenya yang pertama dalam pompa proton yaitu pengingkatan ATP, yang kedua yaitu pengikatan ion hidrogen, yang ketiga yaitu transport aktif, dan yang keempat kembali ke konformasi awal. Untuk yang kedua yaitu pompa natrium kalium,
yang dimana pemompaan ion natrium keluar dari sel dan ion kalium ke dalam sel. Nah, untuk itu dalam menjaga keseimbangan konsentrasi yang berada di dalam dan juga di luar sel, di mana mekanismenya terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengikatan natrium sitoplasma dengan protein untuk menstimulasi fosforilasi oleh ATP. Nah, yang kedua yaitu fosforilasi akan menyebabkan perubahan konformasi pada protein. Yang ketiga yaitu terjadinya perubahan konformasi mengusir natrium dan juga kalium ekstraseluler diikat. Dan yang keempat yaitu terjadinya pengikatan kalium yang memicu pelepasan gugus fosfat. Dan yang kelima yaitu akan menyebabkan kehilangan fosfat dan kemudian membentuk kembali ke konformasi asli. Dan yang keenam, kalium sendiri akan dilepaskan dan natrium akan mampu mengikat kembali siklus secara berulang. Yang selanjutnya yaitu endositosis, di mana terjadinya pengambilan sel yang berasal dari luar lingkungan, di mana ini akan membentuk vesikula. Nah, vesikula ini sendiri akan membawa zat untuk masuk ke dalam sel. Endositosis juga dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama yaitu fagositas, di mana proses sel menelan partikel besar seperti bakteri atau sel mati. Sel ini membentuk pseudopodia untuk mengelilingi partikel dan selanjutnya akan menelannya. Contohnya seperti pada sel darah putih, neutrofil dan juga makrofag. Nah, yang selanjutnya yaitu pinositosis, di mana sel akan menelan cairan dan juga molekul-molekul kecil. Dan di mana membran plasma ini akan membentuk lekukan kecil yang tertutup menjadi vesikula. Contohnya seperti pada sel epitel usus. Nah, untuk bagian yang terakhir yaitu eksositosis, yaitu pengeluaran zat dari dalam keluar oleh sel dengan gabungan vesikel dengan membran sel yang mengandung zat tersebut. Contohnya pada sel-sel saraf mengambil neurotransmitter. Di sini itu ada struktur transfer membran. Nah, itu strukturnya ada pertama itu lipid membran, yang kedua protein membran, yang terakhir itu karbohidrat membran. Nah, lipid membran ini komponen pertama penyusun membran sel. Ya, lipid membran ini tersusun dari fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Nah, kalau fosfolipid ini ester asam lemak dengan gliserol dengan asam fosfat dan nitrogen. Lalu glikolipid ini lipid yang mengandung gula. Lalu kolesterol ini golongan sterol yang banyak ditemukan di membran sel. Nah, komponen kedua ada protein membran yang tersusun dari protein integral dan protein prefer. Kalau protein integral ini disebut dengan protein intrinsik. Nah, protein yang melintang berlapis lipid berlapis. Lalu protein prefer itu atau protein ekstrinsik itu protein yang mengandung banyak asam amino dengan rata samping hidrolipid, permukaannya polar lipid dua lapis, dan menyebabkan adanya interaksi dengan lingkungan air. Lalu yang komponen terakhir ini ada karbohidrat membran. Karbohidrat membran ini terikat secara kovalen. Karbohidrat membran adalah monosakandria atau oligosakarida pendek. Nah, lalu di sini ada faktor yang mempengaruhi transfer membran. Yang pertama itu ada konsentrasi zat. Nah, konsentrasi zat itu difusi pasif. Transfer pasif terjadi karena perbedaan konsentrasi zat di dalam dan di luar sel. Zat cenderung bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Lalu yang kedua itu ada energi. Nah, energi ini transfer aktif. Nah, transfer aktif memerlukan energi tambahan dari sel untuk memindahkan zat melawan gradien konsentrasi. Energi ini dapat berasal dari ATP, cahaya, atau reaksi kimia lainnya. Lalu yang ketiga adalah protein transfer membran. Protein transfer membran ini dibagi lagi menjadi dua, channel protein dan carrier protein. Protein ini membantu, kalau channel ini, protein ini membantu ion-ion melalui membran dengan cara difusi pasif. Lalu kalau carrier protein ini membantu molekul-molekul melalui membran dengan cara transfer aktif. Lalu yang keempat itu ada hormon. Hormon dapat mempengaruhi permeabilitas membran sel dengan mengaktifasi atau menonaktifkan jalur transfer tertentu. Ini berarti bahwa hormon dapat mengatur jumlah protein kanal atau pembawa yang ada di membran sel.
Lalu yang kelima itu ada gradien ion. Perbedaan konsentrasi ion di dalam dan di luar sel dapat menciptakan tegangan listrik seluler. Ini dapat mempengaruhi transfer aktif karena sel memerlukan energi untuk mempertahankan keseimbangan ion. Lalu ada suhu dan pH. Perubahan suhu dan pH lingkungan dapat mempengaruhi aktivitas enzim dan protein transmembran, sehingga mempengaruhi efisiensi transfer membran. Lalu yang terakhir itu ada kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan seperti kelembapan, tekanan osmotik, dan konsentrasi nutrisi dapat mempengaruhi transfer membran, terutama dalam proses osmosis dan difusi. Lalu di sini ada peran transfer membran dalam menjaga homeostatis. Nah, yang pertama itu ada mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, difusi aktif dan pasif ini itu transfer membran memungkinkan pergerakan molekul dan ion melalui membran sel. Difusi pasif memungkinkan molekul dan ion bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sedangkan transfer aktif memerlukan energi untuk memindahkan molekul melawan gradien konsentrasi. Mekanisme ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, seperti konsentrasi ion natrium, kalium, dan kalsium. Lalu yang kedua itu ada regulasi tubuh, termoregulasi. Nah, transfer membran ini berperan dalam termoregulasi. Mekanisme ini melibatkan protein transport yang membantu mengatur suhu tubuh. Contohnya, protein transport yang terlibat dengan reseptor suhu membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil meskipun terjadi perubahan lingkungan. Nah, lalu yang ketiga ada pengaturan nutrisi dan toksin. Absorpsi dan sekresi ini transfer membran di jaringan epitel seperti usus dan kelenjar. Nah, dan kelenjar keringat memungkinkan absorpsi nutrisi dan sekresi cairan yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan hidrasi tubuh. Mekanisme ini sangat penting untuk memastikan bahwa nutrisi yang diperlukan dapat diabsorpsi dan toksin dapat dieliminasi. Lalu yang keempat ada regulasi hormon. Sistem endokrin transport membran juga berperan dalam regulasi hormon. Mekanisme ini melibatkan protein transfer yang membantu mengatur keseimbangan hormon di dalam tubuh. Contohnya, protein transfer yang terkait dengan sistem endokrin membantu mengatur keseimbangan hormon yang diperlukan untuk menjaga fungsi tubuh yang normal. Lalu yang terakhir ada menghadapi perubahan lingkungan. Adaptasi. Transfer membran memungkinkan tubuh untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Mekanisme ini melibatkan protein transfer yang dapat diatur untuk menjaga keseimbangan internal. Nah, meskipun perubahan eksternal seperti suhu, diet, atau aktivitas fisik. Selanjutnya yaitu case base. Case base yang pertama yaitu kita ambil dari jurnal yang berjudul Pengaruh Tepung Wortel dalam Pakan Komersil Terhadap Performa Warna Ikan Koi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perlakuan tepung wortel dalam pakan komersil terhadap performa warna ikan koi. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental untuk mengungkapkan fakta-fakta baru atau menguatkan teori yang ada terkait dengan pengaruh tersebut. Bahan dan metode dari penelitian ini. Bahan dari penelitian ini yang pertama yaitu ikan uji yang berupa ikan koi dengan ukuran panjang 5-8 cm sebanyak 200 ekor. Yang kedua yaitu pakan uji. Pakan komersil berupa pelet ikan merek MS Prima Fit dengan kandungan protein sebesar 39% yang ditambahkan tepung wortel sesuai dengan dosis perlakuan. Yang ketiga yaitu tepung wortel. Digunakan sebagai bahan tambahan pakan yang mengandung pigmen alami seperti karotenoid. Selanjutnya yaitu metodenya. Yang pertama, metode penelitian yaitu menggunakan eksperimental yang bertujuan untuk mengisolasi dan mengontrol kondisi yang relevan serta mengamati efek dari perlakuan yang dimanipulasi. Yang kedua yaitu rancangan percobaan. Rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 5 kali ulangan, yaitu perlakuan A dengan penambahan tepung wortel 0% dari 500 gram pakan, perlakuan B penambahan tepung wortel 5% dari 500 gram pakan, perlakuan C penambahan tepung wortel 10% dari 500 gram pakan, dan yang terakhir perlakuan D penambahan tepung wortel 15% dari 500 gram pakan.
Yang ketiga yaitu prosedur. Penelitian ini dilakukan di Balai Benih Ikan Balik Kambang selama 30 hari dengan pengukuran kualitas air dan pengamatan sel kromatofor pada akhir penelitian. Hasil dari penelitian ini yang pertama yaitu jumlah sel kromatofor. Perlakuan tanpa tepung wortel menunjukkan jumlah sel kromatofor terendah yaitu 176 sel. Perlakuan dengan penambahan tepung wortel 5% menghasilkan 512 sel. Perlakuan 10% menunjukkan peningkatan menjadi 723 sel. Dan yang selanjutnya yaitu perlakuan 15% menghasilkan jumlah sel kromatofor tertinggi yaitu 938 sel. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dosis tepung wortel, semakin banyak jumlah sel kromatofor yang terbentuk yang berkontribusi pada peningkatan warna ikan koi. Selanjutnya yaitu kecerahan warna. Penambahan tepung wortel berpengaruh positif terhadap kecerahan warna ikan koi. Perlakuan dengan dosis tertinggi 15% menunjukkan peningkatan warna yang paling signifikan dengan distribusi sel kromatofor yang lebih baik. Hasil penelitian selanjutnya yaitu tingkat kelangsungan hidup. Selama penelitian, kelulusan hidup ikan koi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antar perlakuan. Dengan nilai kelulusan hidup tertinggi pada perlakuan A dan C yaitu sebesar 100%, sedangkan perlakuan B dan D masing-masing menunjukkan 96% dan 98%. Hasil penelitian yang terakhir yaitu kualitas air. Parameter kualitas air seperti suhu, pH, dan DO tetap dalam batas optimal selama penelitian yang mendukung kelangsungan hidup pertumbuhan ikan koi. Hasil ini menunjukkan bahwa tepung wortel dapat digunakan sebagai bahan tambahan pakan untuk meningkatkan performa warna ikan koi yang dapat memberikan kontribusi penting bagi industri perikanan hias. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil penelitian ini yang pertama yaitu ada penambahan tepung wortel dalam pakan komersil memberikan pengaruh nyata terhadap performa warna ikan koi, terutama pada jumlah sel kromatofor yang meningkat seiring dengan peningkatan dosis tepung wortel. Yang kedua, dosis tepung wortel 15% atau perlakuan D yang sudah dilakukan sebelumnya merupakan dosis terbaik yang tidak hanya meningkatkan performa warna tetapi juga pertumbuhan ikan dengan total konsumsi pakan dan pertumbuhan bobot yang mutlak yang signifikan. Yang ketiga, meskipun penambahan tepung wortel berpengaruh positif terhadap warna dan pertumbuhan, tidak terdapat perbedaan signifikan terhadap kelulusan hidup ikan koi yang tetap tinggi di semua perlakuan. Hasil ini menunjukkan bahwa tepung wortel dapat digunakan sebagai bahan tambahan pakan untuk meningkatkan kualitas warna dan pertumbuhan ikan koi, memberikan kontribusi penting bagi industri perikanan hias. Untuk case yang kedua yaitu kita ambil dari jurnal yang berjudul Uji Patogenesitas dan Virulensi Aeromonas hydrophila stanier pada ikan nila melalui postulat Koch. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menginvestigasi patogenesitas dan virulensi Aeromonas hydrophila pada ikan nila dengan fokus pada dampak infeksi bakteri terhadap sel dan jaringan ikan, serta untuk memahami mekanisme invasi bakteri ke dalam tubuh ikan. Bahan dan metode dari penelitian ini yaitu yang pertama ada ikan sampel yang penelitian menggunakan ikan nila sebanyak 250 ekor yang diambil dari kolam pembesaran dengan ukuran dan bobot tertentu. Yang kedua yaitu ada persiapan peralatan yang berupa akuarium dan peralatan lainnya seperti didesinfeksi sebelum digunakan dan ikan diaklimatisasi selama 7 hari untuk memastikan kondisi yang stabil. Yang ketiga yaitu inokulasi bakteri. Bakteri diinokulasi ke dalam ikan melalui penyuntikan intraperitoneal untuk meningkatkan virulensi dan mempelajari efeknya pada sel dan jaringan. Yang keempat yaitu ada observasi histopatologi. Setelah infeksi, dilakukan pengamatan terhadap perubahan pada sel dan jaringan, termasuk analisis terhadap organ dalam seperti hati, limpa, dan ginjal untuk mengidentifikasi kerusakan yang disebabkan oleh infeksi. Hasil dari penelitian ini berupa yaitu ada perubahan seluler. Setelah 48 jam pasca infeksi, ikan menunjukkan gejala klinis yang mencakup perubahan warna pada bagian perut.
hemoragik pada permukaan tubuh, dan pembengkakan pada organ dalam. Selanjutnya yaitu ada kerusakan jaringan. Analisis histopatologi menunjukkan adanya pembengkakan pada organ hati dan limpa, serta pendarahan pada lambung. Ini menunjukkan bahwa bakteri ini dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada jaringan ikan yang berkontribusi pada kematian ikan. Selanjutnya yaitu ada invasi bakteri. Proses invasi bakteri ke dalam tubuh ikan dimulai dengan melekatnya bakteri pada permukaan kulit, di mana bakteri memproduksi enzim kitinase untuk mendegradasi lapisan kitin pada sisik ikan, memudahkan penetrasi ke dalam jaringan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa infeksi bakteri ini menyebabkan kerusakan yang signifikan pada sel dan jaringan ikan nila. Gejala klinis yang muncul dan perubahan histopatologis menunjukkan bahwa bakteri ini memiliki kemampuan untuk menginvasi dan merusak jaringan ikan, yang berujung pada kematian ikan tersebut. Temuan ini menekankan pentingnya pemahaman tentang interaksi antara patogen dan jaringan inang untuk pengelolaan kesehatan ikan yang lebih baik dalam budidaya. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Apabila ada salah dan khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.